Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah kembali dan selamat datang bagi pendengar baru. Ketemu lagi dengan Puja. Hari ini kita mau cerita tentang kisah Nabi Zulkifli, yaitu seorang raja yang sangat sabar. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja. Let's get it. Nabi Zulkifli mungkin jarang ya terdengar oleh sebagian umat Islam. Maka dari itu, kita wajib mengetahui kisah selengkapnya mengenai salah satu nabi yang wajib diimani tersebut. Nabi Zulkifli adalah seorang putra dari Nabi Ayub. Nama asli dari Nabi Zulkifli sendiri adalah Basyar. Beliau tinggal di negeri yang bernama Syam, yang dipimpin oleh seorang raja yang sudah tua dan tidak mempunyai keturunan. Awal mula dipanggil Zulkifli ketika suatu hari sang raja tengah mencari penggantinya. Ia kemudian berjanji untuk menyerahkan kekuasaan kepada siapapun yang mau bertanggung jawab dan menjalankan amanah umat serta orang-orang yang sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdirilah seorang pemuda yang bernama Basyar. Sembari mengangkat tangan kanannya, ia mengatakan bahwa beliau sanggup. Sang raja berulang kali bertanya kepadanya, tapi tidak ada yang menjawab tidak selain sang pemuda ini. Setelah itu terpilihlah Basyar untuk menggantikan kursi sang raja dan namanya pun berubah menjadi Zulkifli yang memiliki arti orang yang sanggup menjaga janji. Hal ini seperti yang tercantum di dalam Al-Quran yaitu sebagai berikut, yang artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 85-86. Pemimpin yang baru ini adalah sosok yang sangat baik. Beliau begitu mementingkan urusan rakyatnya ketimbang urusan pribadi dan keluarga. Beliau juga memegang teguh janji untuk selalu berpuasa siang hari dan beribadah malam hari. Dan sabar saat keadaan apapun, tidak harus marah-marah. Kisah Nabi Zulkifli ini kemudian menjadi raja dan tidak pernah lalai dalam menjalankan tugasnya. Beliau memenuhi setiap kebutuhan rakyatnya secara adil dan tanpa masalah. Suatu waktu muncullah pemberontakan dari orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nabi Zulkifli meminta tentara dan rakyatnya untuk datang ke medan perang. Namun tidak ada satupun rakyat yang berani. Mereka semua takut mati. Sehingga mereka meminta Nabi Zulkifli untuk berdoa kepada Allah untuk menjamin hidup mereka. Nabi Zulkifli tidak banyak berpikir dan langsung berdoa kepada Allah, dan dia langsung menjawab doanya. Kemenangan dicapai tanpa ada yang terbunuh dalam pertempuran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah menjadi raja, kisah Nabi Zulkifli alaihissalam tidak luput dari berbagai cobaan, termasuk yang datang dari kaumnya sendiri. Ada banyak orang yang datang ke kerajaan yang memiliki niat untuk menghancurkan kepemimpinan Nabi Zulkifli. Baru pada akhir kepemimpinan Nabi Zulkifli dan rakyatnya merasakan kehidupan yang damai dan sejahtera. Peninggalan dari Nabi Zulkifli masih bisa dilihat di kota kecil Kiev, yaitu selatan Baghdad. Ada sebuah makam di antara kota Syira dan Nazab, di kedua sisi sungai Efrat. Makam tersebut diyakini oleh warga sekitar sebagai makam Nabi Zulkifli. Kisah Nabi Zulkifli berlanjut saat iblis berusaha memikat Nabi Zulkifli agar lalai dan gagal memenuhi tugasnya sebagai raja. Suatu ketika setan datang menemui Nabi Zulkifli.
Iblis memiliki trik licik seperti itu. Ia menjadi orang tua dan mengetuk pintu rumah Nabi Zulkifli, menggoyahkan kesabarannya. Nabi Zulkifli dengan belas kasih memohon kepada setan yang menyamar untuk datang ke kerajaannya esok hari. Namun yang ditunggu tak kunjung datang, meski Nabi Zulkifli menyempatkan diri untuk membantu iblis yang menyamar. Iblis sengaja tidak menepati janjinya untuk menguji kesabaran Nabi Zulkifli. Tak kuasa menahan kantuk, Nabi Zulkifli memilih istirahat. Dia meninggalkan pesan untuk keluarganya, jangan sampai seseorang datang kepadanya saat dia sedang beristirahat dan membangunkannya. Setan yang menjelma menjadi orang tua kembali datang ke rumah Nabi Zulkifli dan mengetuk pintu. Namun atas permintaan Nabi Zulkifli sendiri, keluarganya pun melarangnya. Tidak menerima penolakan, iblis yang menyamar menyelinap melalui lubang di dinding rumah. Kemudian ia membangunkan Nabi Zulkifli yang sedang tidur. Nabi Zulkifli menyadari bahwa pintu rumahnya terkunci, tetapi lelaki tua itu masih bisa masuk dan ia berteriak, "Kamu adalah musuh Allah." Namun Nabi Zulkifli sama sekali tidak marah dengan apa yang dilakukan setan. Begitulah Nabi Zulkifli alaihissalam tetap bersamanya hingga akhirnya setan pun menyerah dan mengaku bahwa ia diutus oleh iblis untuk menggoda dan memprovokasi Nabi Zulkifli. Rencana setan gagal untuk membuat Nabi Zulkifli malah marah dan sampai mengingkari janjinya. Sifat sabar yang dimiliki olehnya di dalam kisah Nabi Zulkifli sudah semestinya dijadikan sebagai teladan oleh seluruh umat muslim yang ada di dunia, baik ketika sedang beribadah atau ketika berkomunikasi dengan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, itulah sekilas cerita dari Nabi Zulkifli. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf ya teman-teman. Ucap sedai dengan Assalamualaikum.